isu setiap tahun. Mau bantu, bantulah. Nggak usah banyak kowar-kowar. Kalau masalah mencintai saudara sama muslim, nggak usah kalian kowar-kowar pun kita tahu. Apalagi yang mengatasnamakan Palestina. Tentu kita sangat tahu konflik yang terjadi di Palestina. Bahar udah berapa kali ke Palestina? Belum. Haji, udah haji? Belum. Pamer mobil mewah, pamer kekayaan, belum haji, mana main? Mana main? Rijik yang udah ke Arab udah haji. Padahal udah 3 tahun di Arab udah haji. Mudah-mudahan sudah ya. Pada gak ngapa-ngapain di sana. Sampurasun. Kampes mas. Ternyata sorban terbang bukan isapan jempol. Barusan saya lihat di depan rumah saya sendiri. Itu jilbab siapa udah? Di Pariaman, oi barale gadang, tiba saatnya mereka hancur, mereka rungkat, oi harus semangat. Si Bahar lagi jualan Palestina bukan? Barusan. Gua tanya ada berapa orang Rohingya ditampung di Petamburan, ditampung di rumah si Bahar, berapa orang? Anak Palestina ada berapa orang yang tinggal di pondok dia? Jangan tanya di Aceh berapa orang anak Palestina yang dirawat di sini ya. Nah, jangan tanya kalau di Aceh. Yang mau tanya si Bahar. Ada berapa banyak anak Palestina yang dikasih makan sama si Bahar? Tapi banyak anak-anak yang ngasih makan dia. Anak-anak ngasih makan dia banyak. Kalau dia ngasih makan anak-anak, anak Palestina nggak ada. Jangan tanya itu ya, jangan tanya itu. Itu isu untuk nyari sumbangan, biar kalian tahu. Iklan. Dengan adanya isu perang, isu bencana alam, isu orang mati, itu dijadikan duit sama mereka. Ya. Yang debat sama bule, bang, lucu sumpah. I am fighter. Ada baru-baru gue nonton. Itu nggak usah lah. Nggak penting itu. Itu orang yang zaman dulu sudah ada begitu. Orang yang sibuk perang, kita seolah-olah panglima. Kita yang paling repot sendiri. Paham nggak? Saya orang perang, saya paling begini, saya paling begitu. Nyumbang aja kagak pernah si Bahar. Paling yang dia transfer itu pun, kalau dia transfer ya, itu dari orang-orang yang dia galang. Kalian tahu si Bahar. Kalau dia, aduh, ampun, geli gua nontonnya. Kalau pemerintah tidak sanggup untuk memutuskan hubungan bilateral dengan Amerika, maka kami santri-santri bersarung akan ngapain ngepet? Santri-santri bersarung ngapain ngepet? Bentar gue tunjukin santri bersarung ya. Gue tunjukin santri bersarung.
Gua juga udah hampir nggak muat dalam sarung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Al-Fakir. Malam ini siap menebarkan cairan kimia ke dalam sumur tetangga gara-gara tetangga melarang santri-santri kami di pondok untuk menggunakan air di sumur tetangga. Dan nanti akan dikabarkan bahwa sumur tetangga itu terkena kualat. Padahal kami melemparinya dengan zat kimia untuk mengkontaminasi air sumur supaya bau. Malam ini kami siap untuk mencuri jemuran-jemuran orang yang masih tersisa di luar, ya ikhwan. Benar Simba, lu sodormi, TJ betul. Gua sodormi buat Simba. Udah kayak ukhti gua ya. Padahal kain sarung tapi keren kan. Heran gua sama diri gua sendiri. Pakai sarung aja udah berasa gimana gitu. Gimana, keren gak? Ini kain sarung. Ada. Bahar. Gini ya, katanya santri sarung mau lawan Amerika. Gini Bahar. Nasyahida indallahi sab'al qisal. Emang TJ ya. Enggak, gini aja gagah. Gini aja gagah. Apalagi kalau pakai sebo militer ya kan. Gua biar gak dikenali ya, gini aja. Udah takut Habib mau rungkat pasti akan marah sama gua. Gua gini aja biar gak dikenali. Gua mau ronsen makam malam ini. Mana Bahar? Tai gupa, web nan bang. Malay aku main game. Bahar pingin ke bawa tentara sarung, santri sarung lawan Amerika. Ini gaya santri sarung nih. Mau nyolong mangga. Ini Har, lebih simpel. Gua biar nggak dikenali sama Habib nih. Mereka marah sama TJ. Mat Bude Simba Siga nggak dikira teroris. Nanti lapor lom nih, lapor lagi nanti kalau bawa senjata nih.
Tambah kacamata. Atau kita buka aja, biarin begini sampai 1 jam. Megap gua, asap di dalam. Suara-suara gimana? Aman? Nih si Bahar nih kalau mau perang ke Palestina dia kayak gini. Nasyahida indallahi sab'al qisal. Ya junudallah sirul amar fi sabilillah yansurnar rahman. Ya junudallah, ya junudallah, ya junudallah. Hayyalil jihad fityatul bilad bil adda wal atad nasarul fasad. Diborgol masuk penjara. Udah diam. Gaya selangit. Satria Arjuna lebih ganteng begini, kurang ajar kau ya. Mentang-mentang gak nampak wajah kau bilang ganteng. Penghinaan itu. Tapi gak apa-apa lah, gak akan dilaporkan kok. Jangan kau panggil aku bang, aku pamanmu, Satria Arjuna. Panggil aku paman. Ami, panggil Ami ya, panggil Ami. Bawa asap rokok sarung gua. Mana sarung dibawa sholat lagi nih. Demi konten. Ampun. Gak bisa lagi nih. Gak boleh kayak gitu. Teteh Yuli marah nanti. Gua jadi tiba-tiba takut bini. Gak boleh gitu. Katanya gak boleh dibiasakan. Boleh dibiasakan. Ami engap ya Iwan. Gimana? Udah kelar Bahar? Mau perangi Amerika? Mau perangi Palestina? Israel? Bilang aja kami mau donasi. Jadi kami nggak ada bahan pansos. Pansosnya ke orang musibah, pansosnya ke orang perang, pansosnya ke orang yang lagi nggak baik-baik saja, bencana alam, orang mati. Semua kita jadikan lahan pansos. Pokoknya kalau nggak gitu nggak makan kita. Masalul mu'min fi tawaddu'in wa ta'atufin. Ditanya, kenapa kalian tidur pakai jilbab? Apa? Dan kami sampaikan kepada pemerintah Indonesia, selama azan belum berkumandang di masjid. Umur setengah badan disiksa. Berapa banyak yang mati? Perempuan diperkosa. Terus ngapain lu? Lu bisa apa? Cuman kowar-kowar doang. Katanya orang perang. Kagak usah jauh-jauh lah, kagak usah jauh-jauh Har. Ini gua kasih tahu sama ente, persoalan Palestina bukan persoalan baru. Bukan persoalan baru, turun temurun sudah. Itu merupakan tanah yang dijanjikan, medan jihad, medan syahid.
Mereka diajak keluar pun nggak mau, mereka mau meninggal di sana, lahir di sana, mati di sana katanya. Ini gue tanya sama ente Har, kan katanya lu dari zaman dulu sudah berjuang. Waktu pembantaian etnik Aceh di Aceh lu di mana? Ulama Aceh dibunuh dulu, lu di mana? Gak usah jauh ke Palestina lah dulu. Di mana lu? Gaya selangit. Al Zaitun gimana? Udah rata? Udah bawa beko ke sana, ke Al Zaitun? Udah? Udah bawa doser? Belum? Setiap hari dandan pakai bedak, dandanan kalian bedak, Dandanan kalian bedak, dandanan kita bilang gitu. Dandanan kalian jangan, kita bedakan, kita lipstikan, kita pakai pensil alis. Kok kalian? Kita. Kan kau pakai juga tuh. kita wanita Palestina, dandanan mereka adalah Itu untuk kau. Di Palestina perempuan aja debu-debu dari rentuhan bangunan mereka jadikan sebagai bedak. Tapi bukan berarti di sana nggak bersolek juga perempuannya, bersolek. Lah kau nggak tahu diri. Kau laki-laki aja kayak gitu. Perempuan Palestina aja nggak gitu. sampai-sampai ibu kalian mau tahu perempuan di Palestina mereka kalau Kami tahu, kami sangat tahu. Kami sangat tahu. Bukan cuma tahu dari cerita orang. Kami melihatnya. Bahar, kamu udah pernah lihat? Cuma cerita orang kan? pakai jilbab ditanya kenapa kalian tidur pakai jilbab apa jawab mereka kami khawatir kalau kami tidur kemudian rumah kami dibom dibakar hidup-hidup kenapa Myanmar tidak kalian bilang teroris Cina muslim dulu ikut Bahar, wanita Palestina tidur aja pakai jilbab, pakai hijab menutup auratnya. Lama kau datang ke pengadilan nggak pakai jilbab, cuman taruh kain aja gitu udah, tutup kepala nampak pantat, tutup pantat nampak kepala. Kenapa kau nggak bilang gitu mama kau? Hah? Kenapa nggak kau bilang, mak? Wanita Palestina aja, mereka tidur aja pakai jilbab, pakai hijab. Kenapa mama nggak pakai hijab? Coba Har. Lu pamer ya masalahnya. Kalau lu kagak pamer, gua kagak bahas masalah mak lu. Lu pamer. Kenapa Bahar nggak bilang sama mak kau itu? Mak, wanita Palestina itu tidur aja pakai jilbab. Masa emak kagak pakai jilbab? Padahal emak anaknya ulama, ibunya ulama, istrinya cucu Nabi. Ujung-ujungnya donasi lah ini, apalagi. direbus hidup-hidup dikubur setengah badan disiksa Lah kau cuman bisa apa? Kowar-kowar doang di medsos gitu. Buat pansos. Bantulah. Datang. Bawa santri-santri kau yang terlatih, kan kau juga orang perang tuh katanya. Kenapa cuman kowar-kowar di sini? Cuman bisa demo doang bawa toa? Turunlah ke lapangan. Cuman bisa pansos saja atas duka dan derita yang dialami oleh saudara kita. Gitu. Mana mau sih Bahar jihad? Nggak bisa menikmati lagi nanti kekayaannya. Kalau gue sih nggak peduli. dikubur setengah badan disiksa berapa banyak yang mati perempuan diperkosa kenapa kalian tidak bilang Cina sebagai teroris Enggak, udah kau mujahidin lah kau. Sekarang solusi dari kau gimana, Har? Oh, katakanlah itu perilaku Zionis memang bangsat biadab itu. Terus gimana solusinya dari kau? Kalau dari kita, umat muslim yang ada di Aceh, kita mendoakan dan juga menyolati dengan sholat gaib, misalnya terhadap saudara kita di Palestina. Ada kemudahan rezeki didonasikan melalui lembaga-lembaga yang terpercaya, ataupun ada perwakilan dari kita yang sempat datang ke sana, kita kirim. Lah kau gimana? Hah? Bahkan mimpi saya 2010 saya pernah ke sana. 2010. Lah kau yang koar-koar bertahun-tahun nih.
Apa sumbangsihmu terhadap Palestina? Jangan nanti sumbangan orang kau bilang sumbangan kau. Kenapa hanya Islam yang kalian identikan dengan teroris? Nah, itu juga udah isu bertahun-tahun. Tiap jelang pemilu itu udah jadi isu. Dan kita nggak perlu nunggu pemilu untuk masalah itu. Untuk masalah klaim-klaiman seperti itu. Nah, sekarang dari kau gimana solusinya? Gimana solusi? Amerika pihak teroris. Prancis pihak teroris. Terus? Israel pihak teroris. Terus? Myanmar pihak teroris. Lah lu produk-produk teroris lu koleksi. Mobil mewah buatan teroris, baju buatan teroris, tas buat bini lu buatan teroris, tas lu pakai buatan teroris, jaket lu pakai buatan teroris. Itu gimana, Har? Kalau TJ nggak pakai buatan teroris, kebanyakan buatan Rusia gue pakai. Produk-produk Rusia gue pakai kebanyakan. Siapa? Gimana, Har? Produk lu pakai mulai dari ujung rambut sampai ujung jembut lu produk teroris. Lu bangga-banggain. Lalu bagaimana sikap lu sebagai seorang muslim dalam solidaritas terhadap saudara kita Palestina? Gua nggak pakai punya teroris, gua pakai punya Rusia pakaian gua dari dulu, kecuali Levi's itu nggak bisa gua lepasin, saudara. Itu pun bukan gua beli, disumbangin orang. Pihak teroris. Hamas baru menyerang ratusan Israel tentara mati dan teroris. Lalu gimana? Kita setuju Israel teroris, Amerika teroris, misalnya kata kau. Terus gimana langkah kau? Gimana? Pemerintah harus gimana? Kau ajarkanlah pemerintah, kau yang paling pinter. Inilah orang bego, nggak tahu kalau dirinya bego. Orang goblok nggak tahu dirinya goblok. Kita nggak perlu Amerika. Udah kemarin goreng PKI Cina, PKI Cina, komunis Cina katanya. Terus ini bakal ada upaya komunisasi di Indonesia katanya. Nggak bisa, karena ada Amerika yang menjaga, yang menghalang itu. Mereka nggak mau rugi, mereka nggak mau ya bertahun-tahun mereka ciptakan siklus ekonomi seperti ini. Sebagai kita dijadikan sebagai bangsa yang konsumtif, termasuk kau ya, peminat produk itu, termasuk kau, nggak usah cerita ini telolis, itu telolis. Kau juga pakai produk itu. Kau juga bagian daripada investor untuk telolis. Ngopi kalau nggak Starbucks nggak jadi. Gak usah banyak cerita lah kau. Kau nampak kau sekarang mau menyamar seperti apapun, nampaklah kau. Sekali minum rimba kopi buatan tanah air tercinta, buatan dari dataran tinggi Gayo. Kalau nggak cula-calo nggak boleh, harus cola-coli. Ngomong teroris. Kaulah terorisnya. Nggak nyambung ngomongannya. Makanya hati-hati teman-teman. Di sini kita bisa melihat orang-orang munafikun. Orang-orang munafik yang pikun. Udah ngomong begini, ntar bantah sendiri. Ntar ngomong lagi, bantah lagi. Tolong stop nyinyirin Habib. Saya selaku fans Habib Nurmagomedov. Terima kasih bang. Itu baru Habib asli. Itu namanya Habib, dibaca Habib dalam ejaan Rusia, Paruski.
Habib Nurmagomedov. Gimana, Bahar? Koar-koar nggak habis-habis mereka. Nggak habis-habis. Gue pingin lihat si Bahar tiba-tiba, Assalamualaikum, ana sekarang berada di depan Masjidil Aqsa. Masya Allah, di sini cuacanya sekian derajat Celcius. Ntar lagi kita akan menembus blokade Zionis. Kita akan meluncur ke sana. Coba, gue pingin lihat gitu, Har. Tantangan nih, buktikanlah dulu. Ikan Har, ya, kita lihat, ini telolis, ya, iya, misalnya mau bantu, kan udah kaya tuh, katanya nggak ngemis. Kita pengen lihat Bahar membantu Palestina, jual mobil misalnya, pengen lihat kan, jual mobil, ngasih buat bantu Palestina. Jangan gitu Bahar, kita membantu silahkan, mengajak umat Islam untuk mendukung Palestina, nggak perlu kau ajak pun kita udah tentunya berpihak kepada Palestina. Ini Yahudi teriak Yahudi, lucu kalian. Kalian di sini kelakuan kayak Yahudi, kayak Zionis. Udah darah Yahudi, perilaku Zionis. Terus siapa yang lu bela? Gue heran. Lu berpihak ke siapa? Yang lu bela siapa sebenarnya? Kemudian pamer produk-produk Zionis, produk-produk teroris yang kata dia itu. Bagaimana? Ini nggak nyambung nih, nggak nyambung. Orang kalau udah antipati kayak gitu, udah memang nggak mau pakai lagi produk-produk mereka gitu. Bukan udah beli nanti bakar, itu namanya sial, goblok namanya. Udah beli kemudian bakar, itu goblok namanya. Sama seperti kita ke counter handphone, bang isiin pulsa, nomor mana? Kita kasih nomor orang. Habis itu kita bilang mampus kau, kutipu kau. Makanya jangan berani sama gua kasih nomor yang salah. Gue suruh isiin pulsa. Itu kira-kira yang rugi siapa? Itu namanya tolol ya ikhwan. Tolol. Orang tolol nggak tahu dirinya tolol, itulah si Bahar. Orang bego nggak ngerti kalau dirinya bego, itulah Bahar. Orang bodoh nggak ngerti dirinya bodoh, nggak sadar dirinya bodoh, itulah Bahar. Nah, kitab aja kebalik dibaca, apalagi yang lain. Coba lihat produk-produk yang sering dipromosi sama dia. Produk siapa itu? Yang di-endorse sama dia itu. Makanya jangan terkecoh. Ada orang ngaku sebagai pemberantas maksiat di Jakarta, padahal dialah yang mengamankan tempat-tempat maksiat itu. Hati-hati saudara, berapa banyak tempat maksiat yang dijaga oleh komplotan Bahar. Karena yang tukang demo kan mereka. Daripada di demo ya udah bayar tiap bulan. Makanya marah sekali sama Pak Ahok waktu itu. Dibubarkan tempat maksiat, penghasil uang ke mereka. Lu pikir gua kagak tahu mentang-mentang gua tinggal di ujung Sumatera. Cuman goblok-gobloknya pengikut mereka di Aceh nggak tahu sampai ke situ. Nah, di sini mereka mati-matian. Kalau ada keyboard, ada apa bubarkan. Sementara bos mereka tempat maksiat di backup. Makanya diem semua pas TJ ngomong. Diem semua. Emang kita tahu. Kita tahu. Nggak percaya kan kalau ada teman-teman kalian aparat tanya sama mereka. Siapa yang membackup tempat-tempat itu? Agak usah kowar-kowar ini itu. Coba sesekali angkat isu Yaman, Bahar. Itu kampung halaman Datuk ente. Siap berperang, turun ke Yaman. Kayak si Hani dulu. Si Hani berani datang ke sana. Kau? Si Hani kan pernah berjuang di sana. Megang AK, difotoin.
Coba kau dulu, pulang dulu ke Yaman sana, nunjukkan ke kami, oi. Itu banyak anak-anak kelaparan di sana. Perempuan-perempuan hidupnya tidak nyaman, sama sekali tidak layak. Nggak usah di Indonesia yang lagi aman kau bikin rusuh. Di sana yang udah rusuh, kalau berani. Nah, habis rusuh paling kalian kabur. Jangankan itu, isu cat mesum aja kabur. Habis itu kau koar-koar, kau pemberani gitu. Ayo gue mau lihat Bahar. Ke Palestina boleh, ke Yaman boleh, pengen lihat. Jangan di sini depan budak-budak masih anak kecil nggak tahu apa-apa melongo, lihat kau ceramah. Iya juga ya, Habibana, benar Habibana. Padahal cuma koar-koar doang. Jangan di medsos kalau mau berjuang. Nih Aldo nih, gue bilang sama lu, gue kasih tahu sama lu Aldo. Yang koar-koar di medsos bertahun-tahun kan kalian. Hasil kagak ada. Sekarang lagi ngeledek Pak Prabowo si Aldo. Ngeledek Pak Prabowo. Kan itu yang terbaik. Hasil Ijtima Ulama 2019. Kenapa diolok-olok? Katanya dulu kalau nggak pilih Bapak Prabowo langsung masuk neraka katanya. Kalau nggak pilih Bapak Prabowo, tulen masuk neraka katanya. Nah, kenapa diolok-olok sekarang? Apa udah berubah lagi pikiran? Dulu kata kalian Nasdem itu sebagai partai setan, partai pendukung penista agama. Hari ini kok berbondong-bondong anak buah Rizik nyalek di Nasdem. Itulah politik TIJ. Kalau tahu itu politik, jangan bawa-bawa agama di dalamnya. Masukkan politik itu ke dalam agama, bukan agama kau masukkan ke dalam kepentingan politik kalian, bangsat. Akhirnya umat saling berbenturan, diadu domba. Ya, kalau ijtima ulama politik udah abaikan aja kawan-kawan, kagak jelas. Ulama nunggu uang 100, nggak usah. Siapa dalam hatimu yang cocok jadi presiden, pilih itu. Mana partai yang cocok bagimu, pilih itu. Mau si Rizik berfatwa, mau si Somad, mau langit ketujuh turun, nggak ada itu. Itu semua hantu belawu itu. Banyak kali cengkonek mereka itu. Nah, siapa yang menurut kalian cocok nih jadi presiden, pilih itu. Anak kalian beda, tetangga kalian beda, jangan kau urus itu. Mana pilihanmu, tentukan itu. Dulu katanya Metro tipu. Nah sekarang cium tangan sama bos Metro tipu. Kan aneh. Gue kagak ada masalah dengan partai A, partai B, partai C, kagak ada masalah gue. Mereka adalah saudara-saudara kita. Siapapun yang maju sebagai calon pemimpin kita, mereka adalah putra-putra terbaik bangsa. Nanti kalau TIJ maju 2029 dukung ya, insya Allah. Biar kita ratakan itu komplotan si Rizik itu. Kalau TIJ maju nanti. Ini sekarang saya lagi mempersiapkan diri. Mimpi saya lebih nyata daripada mimpi Fagil Mugandam. Mimpi saya kan masih bisa terwujud. Cita-cita saya sebagai anak bangsa yang ingin berkompetisi di ajang pesta demokrasi masih lumayan kan, daripada mimpi turunkan ini, padamkan api neraka, turunkan emas dari langit ketujuh. Nanti gua udah jaim ya, kalau gua udah jadi presiden nanti udah jaim gua. Nggak bisa kalian ketawa-ketawa kayak gini lagi, nggak bisa, jaim gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya
sebagai Presiden Republik Mimpi karena belum jadi, mengingatkan kepada kita semua untuk cinta terhadap tanah air kita. Gitu kurang lebih ya. Kalau TJ jadi presiden nanti, gitu salamnya. Jadi untuk menghormati agama-agama lain yang ada di Indonesia. Presiden Republik Indonesia Bapak Muhammad Iqbal memasuki ruangan sidang. Rambut udah nggak ada lagi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di kesempatan kali ini, saya selaku Presiden mengingatkan kepada kita semua supaya kita senantiasa cinta terhadap tanah air. Dan di kesempatan kali ini juga, saya selaku Presiden menegaskan agar pihak kepolisian sigap dalam menangani kasus-kasus pencurian. Mohon maaf, nggak boleh mohon maaf, maksud saya kasus pencurian makam. Maka di samping itu, agar supaya kita senantiasa menjaga kerukunan antar umat beragama, tidak ada lagi perselisihan di antara kita. Karena ini semua sudah rampung di dalam kebinekaan kita. Ingat, yang paling penting hari ini adalah kita membawa negeri ini kepada negeri yang penuh dengan akhlak, penuh dengan pendidikan. Jangan sampai maling nasab kita biarkan tertawa terbahak-bahak di belakang kita, saudara. Begitu. TJ dicaci maki sama kelompok Bahar, tolong dibina. Kalau tidak bisa dibina, binasakan. Nggak ada nggak ada tetek bengek pokoknya. Masukkan penjara, kalau tidak ubah, masukkan ke kubur. Gitu. Biar mereka syahid semua. Aminkan ya ikhwan, aminkan. OTJ jadi presiden, yang saya hormati, kiai-kiai, kiai sepuh, kiai muda, Gus, ustadz-ustadz, yang saya hormati, jenderal-jenderal, baik dari TNI maupun Polri, yang berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Gitu nanti kalau TJ jadi presiden. Datang ajudan, ada yang demo di luar. Siapa? Rizik. Tunggu dulu. Nanti saya akan bertemu langsung. Saya tanya nanti. Siapa yang rela mati demi Rizik di sini? Siapa? Maju sini. Itu nanti kalau saya jadi presiden. Bukan tidak mungkin ya ikhwan, 2029 atau kapan nanti TJ tiba-tiba ya kan, bisa masuk, ataupun TJ bisa bikin partai sendiri. 7 juta umat sekarang udah mulai pelan-pelan gabung dengan TJ. Nanti 7 juta umat ini yang sudah sadar budak-budak semua, kita mintai KTP sebagai syarat untuk ikut pemilu. Mana tahu ya kan, kalian ini saya kumpulkan nanti KTP. Habib nggak dihormati bang, nggak ada lagi. Saya udah jadi presiden, Habib itu udah nggak ada lagi, udah kembali ke habitatnya.
Jualan minyak goreng, jualan minyak jin, jualan kafan, pokoknya jualan lah, jualan obat. Udah jadi tabib lagi. Nah, gitu kalau saya jadi presiden. Nah, kalau ada yang koar-koar di jalanan, langsung saya tegur. Tolong diingatkan, jangan teriak-teriak di jalan. Kalau ada perlu ketemu aja langsung saya, fatabayyanu tabayyun. Bila perlu mubahalah kita. Supaya cara-cara Rizik ini sebagai guru saya pakai. Presiden mubahalah nanti dengan demonstran gitu. Ya. Gitu nanti. Siapa lagi? Coba ada yang mau bertanya sebelum saya jadi presiden? Oh, saya nggak mubahalah tunggal. Nanti demonstrannya saya bawa masuk, kita mubahalah bareng. Sebelum saya tenggelam, saya tenggelamkan dia dulu. Biar kesannya nanti kualat. Jadi saya bilang sama eksekutor, culik itu. Tenggelamkan. Nanti tiba-tiba kabar dia mati. Berarti dia bohong, berarti dia nggak benar. Kualat sama presiden gitu ya. Kan selama ini begitu. Cuman kalian nggak tahu, nggak paham kalian itu. Ada sabotase. Tiba-tiba mendadak mati, kecelakaan. Kalian nggak tahu itu. Nanti TJ gitu. Habibah gimana? Oh, Habibah kita selamatkan. Yang muda-muda, yang cantik-cantik kita selamatkan. Kalau mau jadi selir. Karena kan ibu negara nggak ada masalah. Ibu negara yang sudah ada 3 nanti. Mereka nggak masalah. Udah cukup. Jangan terlalu ke bawah suasana kalian. Jangan cukup. Jangan bawa suasana. Jadi kalau ada si Bahar koar-koar lagi soal jihad ini, itu tanya kapan dia udah pernah jihad. Nanti suatu saat kita yang akan pegang. Mungkin Pak Rizik udah nggak ada lagi kalau TJ udah jadi presiden. Sekarang aja udah sakit-sakitan kan. Lihat muka TJ aja sekarang sering shock. Langsung gitu. Kayak mau keluar rohnya kalau lihat muka TJ. Kalian pernah lihat kucing terkejut di film kartun gimana? Keriting langsung dia, keriting. Gitu Pak Rizik kalau lihat foto TJ sekarang. Mudah-mudahan Pak Rizik diberikan kesehatan, diberikan panjang umur ya. Bisa jadi kita ngomong gini TJ yang duluan tewas dibanding Pak Rizik. Mana tahu, umur itu nggak bisa ditebak-tebak. Saya hibur dia. Siapa yang mau nanya? Nanti siapa akan jadi siapa? Kalau Aldo saya pastikan dia akan jadi kuncen Monas. Karena istana kan nanti udah pindah ke proyek IKN sekarang, Kalimantan. Aldo jadi kuncen Monas dia. Mbah Lutfi jadi apa? Jadi wali lah. Nanti makamnya diziarahi. Kan udah nggak ada lagi nanti kalau Tejo udah jadi presiden. Nanti jadi wali. Datang ke makam dia. Kita bangun. King jadi apa? Jadi maling dia, jadi begal lagi dia. Oh, nggak ada lagi begal kalau TJ jadi presiden. Kita akan tindak tegas. Perilaku kriminal di jalanan, oh, tegas sekali TJ. Tegas sekali. Seluruh Nusantara akan diberikan kewenangan kepada raja-raja yang bisa membuktikan bahwa dia keturunan daripada sultan. Itu nanti akan saya berikan keistimewaan ke mereka.
Ada anggaran khusus nanti untuk perawatan istana misalnya, keraton misalnya atau apa, itu ada. Dan untuk memugar makam yang asli. Kalau makam-makam palsu kita rungkatkan. Kalau misalnya Mbah Lutfi masih hidup, nanti kita pakai beliau sebagai ahlil ronsen negara. Kalau sekarang kan beliau pangkatnya cuman Watimpres. Ya, nanti langsung kita jadikan sebagai pakar ronsen kuburan. Nggak ada cerita kalau TJ udah jadi presiden. Arya ngasih makan rusa nanti di Kebun Raya Bogor. Dia ngasih makan rusa aja udah cukup itu. Kalau ada rumput yang udah mulai panjang, rapikan. Enggak jahat TJ kan? Enggak. Bahar khusus bagian salon di istana, keramasin TJ, apaan lagi ya kan? Potong kuku TJ, karena sesuai dengan hobi dia. Siapkan jas, TJ mau turun nih. Bahar, mana lu? Bapak mau turun. Siap. Udah cepet. Ada jajan? Nih, buat keluarga. Jangan sombong-sombong lagi. Bung Lubis Watimpres lah. Dewan Penasehat Presiden. Gus Samsudin khusus bagian jamuan di buah-buahan. Beliau khusus bagian kelapa muda, ada tamu dari Arab, ada tamu dari Cina, ada tamu dari Eropa, itu bagian bersihin pohon buah kelapa tuh, rapikan buah kelapa. Rapi saya lihat dia kalau ngupas kelapa. Nah, itu bagian kelapa muda, ada tamu istana, itu urusan Samsudin nanti. Siapa lagi? TJ nggak ngonten, nggak seru lagi. Oh ngonten, pasti ngonten, pasti. Presiden Muhammad Iqbal hari ini bertemu dengan Presiden Ukraina misalnya. Itu ada nanti, ada si Andre nanti jadi kameramen. Gus Nur waktu itu diperangkap di penjara lagi, gara-gara bilang rambut TJ rambut palsu. Datang kan ke istana. Mohon maaf Bapak Presiden, rambut ente asli nggak? Langsung di penjara dia. Apa lagi? Asep Somai masih jadi pedagang somai dia. Karena dia menolak bantuan dari presiden, dari pemerintah. Dagang somai. Sesekali nanti kalau dia encok, karena udah tua kan, jemput sama TJ bawa ke tempat pijat. Habis itu dibawa pulang lagi. Alwi digantung. Gantung 20 tahun, habis 20 tahun diturunin, nanti digantung lagi sampai 20 tahun lagi ke depan gitu. Sampai masa jabatan TJ habis. Kan dia suka gantung di penjara itu. Saya gantung dia nanti. Kurtubi khusus bagian aba-aba di dalam istana. Nanti saya akan tempatkan dia di Bogor. Kalau ada kericuhan, keributan, kita keluarin dia. Ada demo, diam saudara, presiden mau lewat katanya. Itu bisa kita pakai. Ada kericuhan, ada kerusuhan depan istana, demo, itu kita keluarin Kurtubi. Diam saudara. Udah diam semua. Itu. Siapa lagi? Japar Sodik Menteri Agama, seperti cita-citanya. Nanti kita jadikan dia Menteri Agama.
Rumel jadi tim pencari fakta, fakta yang tidak ada. Mahesa jadi penjaga tiang bendera. Atau jadi tiang bendera cadangan. Udah, jangan ditanya terus. Jangan, belum, nanti udah, kalau udah nanti baru. Ini baru secara kasar dulu. Nanti kalau sudah mau dekat, nanti baru kita rapikan struktur siapa aja yang akan kita tarik. Somad tetap jadi penceramah dia, lintas agama cuma nanti. Dia sebagai ikon untuk toleransi. Jadi kalau di negeri kita, kalau orang yang sering ngeledek apa, kita dijadikan sebagai duta kan. Kalau Somad itu kita jadikan sebagai ulama lintas agama. Kalau Nopel, yang mindahin sendal TJ nanti. TJ mau kamar mandi, suruh pindahin sendal. Pokoknya tenang aja, semua dapat bagian. Si Firdaus khusus dia bagian penanganan untuk rencana pembangunan di rawa-rawa atau apa, dia datang dulu jadi dukun. Pengacara dukun tuh. Kalau ada jin kan dia kenal itu karena dia datuknya jin, dia kan cucunya jin. Kita pakai nanti, misalnya di rawa ini minta tumbal, suruh negosiasi sama dia. Ya. Kalau masalah pas pampres itu nggak bisa kawan, kalian dari sipil nggak bisa, itu memang dari militer kita minta langsung nanti. Kalian nggak bisa. Nggak bisa. Jokore, jadi tukang pijat TJ. Tukang pijat, nanti tarik jari, trap, udah pulang. Siapa lagi? Bang Haji Ridwan, udah nggak ada lagi. TJ jadi presiden udah nggak ada lagi mereka. Kiai Imad, Kiai Imad itu jadi penasehat presiden lah. Pasti itu penasehat VVIP. Gus Fuad jadi penasehat TJ itu, penasehat presiden. Ranggas tukang bersihin air kolam, ganti-ganti air kolam nanti. Mereka kita jadikan tukang kebun di Kebun Raya Bogor. Udah jangan ditanya bolak-balik, udah dijawab tadi. Bung Lubis jadi Watimpres juga, jadi penasehat presiden juga di Dewan Penasehat Presiden. Abah Aung sudah nggak ada. Udah. Itu udah balik. Yang itu aja kalian tanya, udah dijawab tadi. Udah. Wakil siapa? Nah, di saat TJ jadi presiden nggak ada wakil. Saya sendiri. Nggak boleh ada wakil. Karena pemain tunggal, nggak perlu ada wakil. Saya sendiri. Teh Yuli kan ibu negara. Aduh, gimana sih? Otomatis kalau saya jadi presiden, Teh Yuli, Teh Alis, Teh Oksa itu semua jadi ibu negara. Tuh kan Habib Lutfi itu jadi wali, udah nggak ada beliau nanti. Kuburnya kita bangun jadi wali, makam wali. Udah kemana-mana nih, nggak jelas kalian. Saya izin dulu ya.
Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Udah ngawur, udah makin ngawur nih, udah pokoknya coba kalian perhatikan Bahar, kor-kor Palestina, apa sumbangsihnya. Ya, kita yang geli dengar dia ceramah. Bukan karena kebencian, coba dengan membuang segala kebencian, coba dengar ceramah dia bertahun-tahun, cuman itu aja pembahasan, itu aja. Kagak ada peningkatan. Itu aja. Makin lama budak makin sepi ku tengok. Itu pun udah dikumpul-kumpul dari mana-mana. Oh, udah itu nggak ada lagi, udah rungkat tuh udah. Ya. Udah jangan ditanya, tadi udah semua, sudah ada pembagian semua job. Ya. Araya jadi tukang kasih makan kodok. TJ nggak melihara kodok. TJ jadi presiden nanti nggak melihara kodok, melihara Bahar. Babi tanah, TJ pelihara nanti. Mending gua pelihara si Bahar. Itu aja. Ya. Yuk. Udah, belum jadi presiden belum. 2024 aja belum. Ya, saya izin pamit dulu, mudah-mudahan kalian jangan ngehalu ya. Itu hanya cita-cita saya. Suatu saat saya ingin memimpin negeri ini. Nah, sekurang-kurangnya dalam mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.